Baik, sekarang kita akan bahas materi tentang krisis iklim dan diplomasi lingkungan. Baik, pendahuluan, krisis iklim dan diplomasi lingkungan adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam konteks global saat ini. Mengingat ancaman perubahan iklim yang semakin mendesak, krisis iklim merujuk pada peningkatan perubahan iklim global akibat aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi yang menyebabkan dampak besar terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan manusia. Untuk mengatasi hal ini, diplomasi lingkungan menjadi sarana penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menemukan solusi global. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai topik ini. Oke, yang pertama, krisis iklim, penyebab dan dampak. Krisis iklim adalah masalah global yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, dan kelihatan industri. Perubahan iklim menyebabkan dampak serius di seluruh dunia, termasuk pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, dan lainnya. Yang kedua, diplomasi lingkungan, pengertian dan tujuan. Diplomasi lingkungan adalah upaya negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani masalah lingkungan, termasuk krisis iklim melalui perundingan, perjanjian internasional, dan kerjasama multilateral. Diplomasi ini bertujuan untuk menciptakan konsensus global dalam mengurangi dampak perubahan iklim, melindungi lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang berikut kerangka diplomasi lingkungan global. Beberapa perjanjian internasional yang penting dalam diplomasi lingkungan untuk menangani krisis iklim adalah Protokol Kyoto 1997. Perjanjian ini merupakan langkah awal yang mewajibkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka. Namun, banyak negara yang tidak memenuhi targetnya, dan perjanjian ini dianggap tidak cukup untuk mengatasi masalah krisis iklim secara menyeluruh. Perjanjian Paris 2015 salah satu tonggak penting dalam diplomasi iklim global, di mana hampir seluruh negara di dunia dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 C. Perjanjian ini juga mendorong negara-negara untuk memperbarui target pengurangan emisi mereka setiap 5 tahun dan memberikan dukungan finansial kepada negara berkembang. Yang berikut tantangan dalam diplomasi lingkungan. Meskipun ada banyak inisiatif dan perjanjian internasional untuk menangani krisis iklim, beberapa tantangan masih ada dalam diplomasi lingkungan, antara lain ketidakseimbangan tanggung jawab dan dampak. Negara-negara maju yang berkontribusi lebih banyak terhadap emisi global tidak selalu merasakan dampak perubahan iklim keburukan negara-negara berkembang. Hal ini menciptakan ketegangan dalam pembagian tanggung jawab dan alokasi sumber daya untuk mitigasi dan adaptasi. Poin yang berikut yaitu kelima, peran Indonesia dalam diplomasi lingkungan. Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi lingkungan, khususnya dalam hal perlindungan hutan tropis dan lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum lingkungan internasional seperti COP dan ASEAN. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Krisis iklim adalah tantangan global yang memerlukan kerjasama internasional yang erat melalui diplomasi lingkungan dengan adanya perjanjian internasional seperti perjanjian Paris dan komitmen bersama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dunia memiliki peluang untuk membatasi dampak buruk perubahan iklim. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya yang lebih ambisius, peningkatan komitmen dari negara-negara maju, serta dukungan penuh terhadap negara-negara berkembang yang paling rentan. Oke, terima kasih.